Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurfaliza Erlanda, mahasiswi Universitas Pancasakti Kota Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti, MPD. Izinkanlah saya untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, analisislah mengapa perlu dipertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan berkebangsaan Indonesia. Eksistensi merupakan aktivitas yang dapat dilihat secara jelas bagaimana keberadaan itu dapat hidup di sekitarnya dan dapat berjalan dengan lancar, baik itu mengalami kemajuan atau bahkan dapat mengalami kemunduran. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa penting untuk mempertahankan eksistensi filsafat dan ideologi Pancasila dalam kehidupan berkebangsaan Indonesia. Yang pertama, identitas bangsa. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia. Ini mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan prinsip dasar bangsa Indonesia. Memahami dan mempertahankan Pancasila membantu memelihara keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia, sehingga semua warga negara merasa bersatu dalam kerangka nilai bersama. Yang kedua, sebagai pembangunan karakter bangsa. Pancasila mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang penting untuk membentuk karakter bangsa. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, keadilan, sosial, dan persatuan membentuk masyarakat yang adil, harmonis, dan tanggung jawab. Yang ketiga, untuk ketahanan nasional. Pancasila memberikan landasan ideologis untuk menciptakan ketahanan nasional dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia dapat mencapai persatuan dan kesatuan serta menghadapi tantangan internal dan eksternal dengan kokoh. Yang keempat, dasar hukum negara. Pancasila diakui sebagai dasar hukum negara dalam Konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, mempertahankan eksistensi Pancasila berarti mempertahankan dasar hukum yang melandasi segala kebijakan dan tindakan negara. Yang kelima, penyelesaian konflik. Pancasila menciptakan landasan untuk penyelesaian konflik dalam masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah mufakat dan gotong royong dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan membangun konsensus di antara berbagai kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, keseimbangan dan keselarasan. Pancasila mencakup 5 sila yang saling melengkapi, menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan berkebangsaan. Keselarasan ini penting untuk menghindari dominasi satu kelompok atau kepentingan tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Pertanyaan yang kedua, jelaskan definisi ketahanan nasional serta analisislah mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional bangsa. Definisi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan, melindungi, dan mempertahankan eksistensinya dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat datang dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional melibatkan berbagai aspek, termasuk keamanan militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks ini, ketahanan nasional mencakup upaya untuk mengamankan keberlanjutan dan integritas negara secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa analisis mengapa era globalisasi dapat mengancam ketahanan nasional. Yang terjadi adalah perubahan teknologi dan keamanan cyber. Globalisasi membawa perkembangan teknologi yang sangat pesat, tetapi sekaligus juga membuka pintu bagi ancaman baru. Serangan cyber dan keamanan informasi dapat dengan mudah menembus batas nasional dan mengancam ancaman. Terorisme internasional. Dengan dunia yang semakin terbuka, teroris dapat lebih mudah beroperasi di berbagai negara. Globalisasi memberikan sarana untuk penyebaran ideologi ekstrim dan koordinasi serangan lintas batas, menantang ketahanan keamanan nasional melalui pencurian data, sabotase, atau manipulasi informasi. Pertanyaan yang ketiga, carilah satu kasus berkaitan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandangan Anda tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satu contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia adalah kasus-kasus demokrasi yang sering terjadi, yaitu suap menyuap jabatan. Dalam konsepnya, orang yang sudah memiliki jabatan tinggi masih ingin lebih kekuasaan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kasus suap di Indonesia sangat tinggi. Salah satu contoh kasus yang sudah terjadi yaitu penerimaan suap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Nah, perkembangan demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia yaitu kebebasan masyarakat memiliki hak bersuara dan berpendapat.
Peran civil society menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan. Cukup sekian pertanyaan yang dapat saya jawab. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.